Oke, magnetic fields ya, medan magnet. Apa itu pengertian medan magnet? Anyone knows what the meaning of magnetic fields maybe? Who can wants to try answer it? Ada mau mencoba pengertian medan magnet? Jadi medan magnet itu adalah daerah atau area yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet gitu ya. Oke. Jadi di bab ini kita akan belajar bagaimana sifat magnet itu yang dapat muncul ya, yang dapat muncul dikarenakan adanya kawat berarus listrik ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat untuk menentukan arah induksi magnet pada magnet batang ya. Oke. Jadi Alia, konsen Alia, jangan tawa-tawa waktu pelajaran. I don't know with who you smile ya. Jadi pada magnet batang ya, misalkan ada north pole and south pole gitu ya. Maka itu the magnetic lines itu out from north pole, keluar dari kutub utara ya, and the line enters into the south pole ya, keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan ya, begitu. Jadi kalau kita tarik garis lurus di dalam magnet itu sendiri, itu garis medan magnet itu dia menuju ke kutub utara ya. Ini dilambangkan dengan garis B atau garis medan magnet ya. B itu adalah lambang dari induksi magnet. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke aturan tangan kanan ya. Oke, aturan tangan kanan. Nah, jadi misalkan tuh ada kawat ya, kawatnya sedang dialiri arus yang arahnya ke atas gitu ya, I-nya ya. Oke, bagaimana kita mencari arah induksi magnet pada batang tersebut ya? Nah, caranya kita dapat caranya kita dapat lakukan dengan cara kita menggenggam batang tersebut ya. Oke. Jadi misalnya ini arusnya ya, kawat berarus ya. Nah, jadi ini kita genggam batangnya, kawatnya gitu ya. Nah, jempol itu menunjukkan arah arus yaitu ke atas. Nah, maka putaran keempat jari lain itu menunjukkan arah medan magnet. Oke. Nah, jadi contohnya ya. Jadi kalau misalnya begini ya, di sisi kanan kawat pas kita mau genggam ya, pas kita mau genggam arah tangannya itu masuk ke dalam atau masuk ke bidang kertas ya. Nah, sedangkan di sisi kiri ya, kita putar tangan kita model begini ya. Di sisi kiri waktu kita genggam ya, waktu kita genggam begini ya, waktu kita genggam maka arah telapak tangan kita itu mau menuju kita ya, begitu. Nah, jadi kita dapat misalkan ya, untuk di sisi kiri misalnya dia titik ya, itu berarti dia mendekati kita atau menuju kita ya. Kalau dia silang itu menjauhi kita. Ini bisa diibaratkan seperti anak panah gitu ya.
Anak panah kalau mendekati kita yang kelihatan tajamnya yaitu titik, berarti menuju kita. Sedangkan kalau dia menjauhi kita, yang kelihatan belakangnya itu biasanya ada kayak bulu panah gitu ya. Nah, itu yang kelihatannya 4 yang menjauhi kita gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nanti saya mau lihat tangan Anda praktek ya. Tangan Anda praktek. Oke, sekarang coba. Misalkan sekarang saya kasih contoh nih. Ya. Misalkan Mesia, ada kawat berarus. Kawat berarusnya itu dia arusnya ke kiri. Ya. Nah, bagaimana arah medan magnet di atas kawat dan di bawah kawat? Di atas kawat titik atas hilang, di bawah kawat titik atas hilang. Nah, coba tangannya diangkat Mesia. Aturan tangan kanannya bagaimana? Kamu misalkan ada pena kamu arahnya ke kiri begitu, coba. Saya mau lihat di kameramu. Silakan Mesia. Mic-nya dihidupkan Mesia. Silakan Mesia. Tangannya misalnya pegang pena. Nanti tunjukkan arah putarnya bagaimana. Aturan tangan kanan ya. Ini kita aturan tangan kanan, bukan tangan kiri ya. Aturan tangan kanan. Oke. Gimana, Pak? Apa Mesia? Lupa caranya. Lupa caranya. Oke. Ada mau coba? Kalista, coba Kalista. Oke, coba kerjasamanya ya. Tangannya keluarin semua. Kecuali yang nggak punya tangan, nggak usah keluarin ya tangannya ya. Yang punya tangan keluarin. Oke, kita coba lagi ya. Ini kawatnya ke kiri ya. Oke, kawatnya ke kiri. Oke. Aturan tangan kanan itu bunyinya adalah jempol menunjukkan arah arus dan keempat jari lain menunjukkan arah medan magnet. Ya, jadi kita udah dapat nih arah kawatnya ke kiri, maka jempolnya kita ke kirikan. Ya, jempolnya kita ke kirikan ya. Aturan tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri, aturan tangan kanan. Jempolnya kita ke kirikan. Sudah itu, nah, kita lihat ya, untuk mencari arah medan magnet di atas kawat, tangan kita mudahnya begini, ya. Untuk mencari arah medan magnet bagian bawah, tangan kita begini mudahnya, begitu ya. Ya, begitu ya. Jadi untuk di bawah kawat, jadi pas mau kita genggam, tangan kita masuk bidang atau keluar bidang, Kalista? Masuk bidang kertas ya. Nah, waktu di atas kawat, pas kita mau genggam, ya, itu dia masuk bidang kertas atau keluar dari bidang kertas, menuju kita atau menjauhi kita? Keluar, Pak. Keluar dari bidang kertas atau menuju kita ya. Nah, kalau menuju kita berarti titik atau silang tadi? Kalau menuju kita titik. Oke, titik ya. Nah, berarti di atas tadi titik B-nya, di bawah silang. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 2 ya. Oke, how to find the magnitude of magnetic fields atau magnetic induction ya. Nah, yang pertama kita cari induksi magnetnya di sekitar kawat lurus panjang ya. Syaratnya itu harus panjangnya tak terhingga ya, panjang dan lurus ya. Nah, perumusan untuk mencari induksi magnet pada kawat lurus panjang itu adalah B sama dengan mu0I per 2πa ya, atau biasanya disingkat mudah baca misalnya moi per 2πa ya, dengan I itu adalah arus, A itu adalah jarak tegak lurus antara titik yang mau dicari ke kawat tersebut ya, jarak tegak lurusnya. Sedangkan mu0 adalah permeabilitas medan magnet di ruang hampa, vakum atau udara. Mirip-mirip kayak mu0 ya. Kalau mu0 itu permitivitas listrik, kalau E0 permitivitas listrik, kalau mu0 permeabilitas medan magnet. Ya. Nah, satuan B besar induksi magnet itu adalah T besar atau Tesla atau Weber per meter persegi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ya. Contoh 2. Okay. Two strict conductor wire parallel is flow by electric current. A. How much the magnetic induction at 0.4 cm from the right wire A? B. Berapakah atau di manakah posisi yang akan menghasilkan kuat medan total resultannya 0. Oke, silakan dicatat dulu soalnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang saya mau lihat tangannya Arif. Arif, coba Arif. Kalau kawat A arusnya ke atas, kawat B arusnya ke bawah itu ya. Ditanyakan berapa induksi magnet pada jarak 4 cm dari kanan kawat A. Berarti kurang lebih posisinya ada di sinilah kita katakan. Gitu ya.
Nah, menurut kamu di titik tersebut, ya, kita anggaplah itu titik P gitu ya. Titik P ya. Di titik P itu akan dipengaruhi oleh berapa buah kawat, Arif? Mic-nya, Arif, silakan hidupkan. Berapa buah kawat? Satu, Mas. Dua, yaitu kawat A dan Dua. kawat B. B. Ya. Kawat. Ya. Kawat A dan kawat B. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Arif, ya, what direction the magnetic induction at point P caused by wire A? Kemanakah arah medan magnet pada kawat P yang disebabkan oleh kawat A? Titik atau silang? Coba tangannya, Arif. Pak mau lihat. Coba ada pena kamu, ke arah ke atas misalnya. Ya, ada pena kamu ke arah atas. Terus kita mau cari titik P. Titik P-nya di sebelah kanan kawat atau kiri kawat, Arif? Kanan. Oke, jangan salah tempat ya, posisi tangannya. Oke, coba tangan kamu gimana, Pak mau lihat? Oke, tangan kanannya gimana? Ya, tempatkan di pena, Rip. Salah posisi tuh, Rip, tangannya. Yang betul gimana? Ini, Pak. Yang betul, arah jempolnya kita ke atas, tapi telapaknya di kanan. Bagaimana itu? Ah, begitu, ya. Nah, jadi pas mau kita genggam, ya, oke, pas kita mau genggam, arah telapak genggaman kita itu kemana? Ke dalam atau keluar, Rip? Ke dalam, Pak. Ke dalam. Kalau ke dalam itu titik atau silang? Silang. Silang, ya, silangnya. Nah, ini kita tuliskan sebagai B, medan magnet oleh kawat A atau BA gitu ya. Nah, sekarang kita ke kawan lain, misalkan Raya, coba Raya. Sekarang Raya. Kawat B arusnya kemana, Raya? Bawah. Kawat B arahnya ke bawah. Oke, mana pena kamu coba arahkan ke bawah misalnya. Oke, aturan tangan kanan ya. Aturan tangan kanan. Yang kita mau cari titik P, ya, titik P itu di kiri kawat B atau di kanan kawat B? Kiri. Di kiri ya. Oke, di kiri. Nah, berarti bagaimana posisi tangannya nanti? Coba Pak mau lihat bagaimana. Oke, coba diletakkan ke penanya. Oke, betul. Jadi jangan terlalu digenggam, coba agak dibuka aja telapaknya. Pas mau digenggam, ya, telapak itu arahnya ke masuk ke bidang kertas atau keluar bidang kertas? Arah genggaman itu masuk ke kertas atau keluar dari kertas, Raya? Keluar. Oke. Misalnya ya, misalnya ini bentar ya. Oke, misalnya ini kawatnya ya. Oke, tadi kan di sebelah kiri titiknya ya. Oke, jadi jempol saya arahkan ke bawah karena arusnya ke bawah. Oke, maka saat saya mau genggam, ya, arah telapaknya itu akan mengarah ke dalam. Oke ya, mengarah ke dalam gitu ya. Nah, sehingga kalau mengarah ke dalam dia silang ya. Sehingga untuk BB itu juga silang. Ngerti nggak Raya kira-kira? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita hitung nih. Ya. Jadi untuk yang A kita jawab ya. B di titik P itu sama dengan
Oke, BA sama BB itu ada 2. Nah, sekarang ditambah atau dikurang menurut Raya? Kalau totalnya tambah atau kurang, Raya? Kurang. Kenapa dikurang? Kalau Raya, kenapa dikurang? Oke, Raya, BA itu arah medan magnetnya silang atau titik BA? Silang. Kalau BB, Silang juga. arahnya sama atau beda? Beda. Arahnya sama-sama silang atau ada silang ada titik? Oh, BA BB. sama. Sama. Kalau sama berarti penjumlahnya ditambah atau dikurang? Tambah. Tambah ya. Oke, ditambah. Oke, kita cari dulu BA-nya sekarang. Ya. BA itu adalah MOI per 2 PA misalnya untuk kawat A. Ya, mu 0 tadi berapa nilainya, Raya? 4pi kali 10 pangkat min 7. Ya, berapa arus kawat A? 8. 8 per 2pi kali jaraknya. Jarak kawat A terhadap titik P berapa? Tadi 4. 4 ya, 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, coba dihitung berapa. Silakan. Nanti Anda cari BB-nya. Silakannya Anda semua aktif coba. Oke. Mesia dapat berapa Mesia? Untuk yang BA Mesia.
Hasilnya berapa Misha yang BA? Belum. Oh, jangan belum dong Misha, itu kan tinggal dihitung. Berapa Misha coba? BA, lihat hasilnya di depan. Dihitung BA-nya. Bisa dicoret-coret itu. Berapa jadinya Misha? Dicoret-coret Misha? Misha, mic-nya dihidupkan Misha. Berapa ini Misha jadi? Diselesaikan berapa itu? 4 kali 10 pangkat 9. 24 tambah 8 coret ya. Pi sama Pi coret. Jadinya 4 dikali 10 pangkat 9 gitu ya. Oh, sorry. Mu 0-nya 4Pi kali 10 pangkat min 7 ya. Sorry ya, saya lupa min ya. Jadinya min 7 tambah 2, min 5 ya. Satuannya T, Tesla ya. Oke, untuk WB, Anda cari sendiri rumusnya. Coba Perli, dibaca Perli. Untuk BB, bagaimana carinya? 4Pi merupakan min. Hmm, 10 pangkat. Gak tahu Pak. 7 bukan? Di atasnya ada tadi, udah. Mu Min 0. 7. Min 7 betul. Terus Kali IB. 16. Arus B-nya berapa? 16. 16 per 2Pi jaraknya ya. Jaraknya berapa? Kalau tadi kawat A itu 4 cm, berarti kawat B berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. 2 ya, betul ya. Oke, silakan dicari. Berapa itu hasilnya? Berapa itu Perli? Kalau dihitung Perli, 4 kali 16 dibagi 2 kali 2. 16 kali 10 pangkat 9. Ya, 16 dikali 10 pangkat min 7 tambah 2. Min 7 tambah 2 berapa? Min 5. Min 5 ya. Oke, karena dia searah, maka B totalnya diapain tadi? Kita ngomong B ditambah apa dikurang tadi, Perli? Ditambah ya. Jadinya 4 kali 10 pangkat min 5 ditambah 16 kali 10 pangkat min 5, jadinya berapa, Perli? Hasilnya ya Pak. Ya, 16 kali 10 pangkat min 4 tambah 16. 5. 4 tambah 16 berapa? Hasil 20. 20 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu untuk yang A ya. Oke, sekarang kita jawab yang B. Posisi titik agar B sama dengan 0.
Oke ya. Nah, sekarang begini. Sama kayak di listrik statis untuk mencari gaya kolom sama dengan 0 atau kuat medan sama dengan 0, ya. Nah, itu kalau muatannya sama atau arah arusnya sama, berarti dia kemungkinan di tengah. Tapi kalau dia berbeda tandanya, maka dia di luar. Oke. Sekarang Malvin, pertanyaannya adalah ini arah arusnya sama atau beda, Malvin? Beda. Beda, berarti kemungkinan titiknya yang membuat resultan medan magnet 0 di dalam atau di luar? Malvin, di dalam atau di luar? Di luar. Di luar ya, oke. Karena arusnya berbeda arah, maka dia titik tersebut yang medannya 0, dia berada di luar. Oke, sekarang di manakah dia? Yang di sini 8 ampere, yang kiri, yang B itu 16 ampere. Maka ya, titik tersebut akan dekat dengan arus yang kecil. Kita misalkan ini X gitu ya. Oke. Sekarang tadi jarak antar dua kawat adalah 6 cm. Oke. Nah, jadi kita bisa buat menjadi begini. Ya, B total sama dengan 0. Oh ya, ini kalau kita buat titiknya dulu ya. Titiknya jadi begini ya. Oke, untuk jadi anggaplah titiknya di sini ya. Oke. Nah, di titik tersebut ya, untuk medan magnet A ya, dia misalnya di sini ya. Titiknya ada di kiri kawat ya, jadi posisinya ada begini ya. Nah, waktu kita mau genggam ya, arahnya keluar, berarti titik di sini, BA-nya titik ya. Sedangkan kawat BB itu di kejauhan ya, di kejauhan dia arah arusnya ke bawah ya. Posisi tangan kita jadi begini nantinya, di kejauhan berarti dia posisi tangannya begini ya. Nah, pas kita mau genggam gitu ya, arahnya masuk ya, masuk berarti silang ya. Nah, karena titik satunya silang, maka dia bisa kurang, makanya dia saling mengurangi gitu ya. Nah, ini kita bisa hitung BA dikurang BB sama dengan 0 ya, atau BA sama dengan BB. Nah, kita masukkan rumusnya tadi, rumus B ya. Malvin, apa rumus B tadi, Malvin? Ya, 0 MOI per 2 PA. ya, min 0I per 2 PA ya, min 0I per 2 PA. Oke, nah di sini mu 0-nya bisa kita coret ya, kiri dan kanan. Pi-nya bisa kita coret, 2-nya bisa kita coret. Jadi tinggal arus I sama jarak A ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Arus A-nya berapa? Raffi, arus kawat A-nya berapa, Raffi? 8 ampere, Pak. 8 ya, jadi 8 per jaraknya. 8 per jaraknya. X, Pak. Ya, jaraknya X betul. Sama dengan IB. IB-nya berapa? IB-nya 16, Pak. 16. Jarak kawat B ke titik berapa? X tambah 6. Betul, X tambah 6. Nah, ini kali silang ya. Silakan dicari X-nya. Kita dapatkan akhirnya ya.
Berapa X-nya? Dapat? Enam Pak. X-nya Pak. Oke, kita kali silang ya. 8X plus 48 sama dengan 16X gitu ya. Oke, jadinya 48 sama dengan 8X. Jadi X sama dengan 6 cm ya. Oke, betul ya. Jadi letak titiknya adalah 6 cm dari kiri kawat A. Ya, 6 cm from left side wire A. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya mau next kan? Oke, saya next ya. Oke, sekarang kita masuk ke induksi magnet pada kawat lingkaran berarus. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang kita mau lihat adalah di titik sini ya, titik A. Oke. Nah, kawat berarus lingkarannya ada di sini. Itu ya. Nah, karena titik tersebut berada di luar lingkaran, ya, tidak satu bidang, maka untuk mencari kuat medan magnet di titik A tersebut, ya, kita rumusnya adalah pakai min0i per 2a sin pangkat 3 alfa gitu ya. Oke, dengan alfa sudutnya ada di sini posisinya. A itu adalah jari-jari kawat. Oke. Nah, namun kalau titik A-nya nanti kita geser ya menjadi satu bidang lingkaran, yaitu menjadi titik pusat lingkaran P, maka B di titik pusat atau kuat medan magnet di titik pusat bisa menjadi min0i per 2a. Ya. Karena nanti bisa dikatakan alfanya itu mendekati 90 derajat. Ya. min0i per 2a. Nah, nanti untuk kawat lingkaran ini dia tergantung juga ada berapa buah lingkarannya. Jadi ini bisa divariasikan, nanti kita dikalikan dengan jumlah lilitannya dikali n. Jadi min0i n per 2a. Any question until here?
Oke, I continue ya. I continue to our material. Is there somebody print out this handout? Ada yang ngeprint handout ini? Biar lebih enak kita ngeprint aja ya. Siva, modulnya sudah didapatkan Siva di materi pembelajaran SIP. Ada kan Siva sudah? Iya. Oke. Saya nextkan ini ya. Nah, kita contoh nih misalkan. Example 3 ya. Oke, Siva, please read example 3. The segment of wire in figure carries a current 5 ampere where the radius of circular 20 cm. Determine the magnitude and direction of the magnetic field at the origin. Ya, besar dan arah. Oke ya. Oke. Arah arus pada kawat ini dia ada lurus. Ya, ada lurus. Tapi yang kawat lurus ini dia segaris dengan titik, jadi tidak mempengaruhi ya titik pusat tersebut. Nah, begitu juga dengan yang ini, ya, satu garis dengan titik pusat, jadi tidak pengaruh ke titik pusat tersebut. Jadi yang mempengaruhi hanyalah lingkaran. Nah, lingkaran tersebut dialiri arusnya ke bawah atau ke atas, Siva? Ke bawah. Ke bawah ya. Oke, dengan aturan tangan kanan kamu akan dapatkan di titik pusat ini, ya, arah B-nya silang atau titik? Siva, silang atau titik? Silang ya. Oke, arahnya silang. Dan B-nya kita bisa cari dengan cara mu 0I per 2A. Itu berapa buah lingkaran, Siti? Apakah lingkaran full? 1/4. Oke, berarti dikalikan jumlah lintangnya adalah 1/4. Oke, tinggal dikalikan gitu aja ya. Any question? Okay, you can find yourself and get the answer 1.25 P times 10 to the power minus 6 ya. If there is question, we pray before we finish our meeting today. Asifa, please lead the pray. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih karena kami dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat. Okay, thank you. Goodbye. See you next meeting ya, students. Thank Good you. morning. Makasih, Pak. Okay. Pak mau nanya bentar Pak. Ya, Brandon, please. Kalau misalnya kayak kan yang aturan tangan kanan kan misalnya arusnya kayak ke arah sini, kayak sini. Ke kiri ya. Nanti jempolnya, Oke. jempolnya nanti kayak gini. Jadi ke kiri itu berarti begini kan? Oke, terus gimana maksudnya? Terus nanti jempolnya kayak. Oh, jempolnya dikirikan dulu. Jempolnya dikirikan. Nanti tergantung kamu mau cari bagian atas kawat atau bawah kawat begitu.
Kalau atas dia berarti menjauh ya? Kalau atas kot, tangan kita begini, berarti dia masuk ke bidang kertas, hilang. Oh, Nah, ya, kalau berarti dia kalau misalnya atas hilang bawah titik. kalau di bawah titik dia betul, karena keluar dari bidang kertas. Oh, oke. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke, thank you Brandon. Goodbye.